Daily Mercy. Kutipan Harian Kerahiman. Salam Kerahiman. Para pendengar setia Daily Mercy yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba, SDB, dari Pontianak. Permenungan kita pada hari ini berjudul Bersahabat dengan Keluarga Kudus. Mungkin ada di antara kita yang senyum-senyum dan bertanya, mengapa permenungan kita tentang keluarga kudus? Sekarang kan bukan masa Natal. Ya, ada alasan-alasan tertentu yang bisa membantu kita merenung bersama. Yang pertama, pada hari ini bersama seluruh gereja, kita mengenang Santo Yusuf, suami Bunda Maria, sebagai pekerja, atau yang biasa kita kenal Santo Yusuf pekerja. Santo Yusuf itu dikenang sebagai pekerja karena dia seperti diam-diam atau berada di belakang layar membaktikan seluruh hidupnya untuk kesejahteraan dari keluarga kudus di Nazaret. Semangat kerja sebagai tukang kayu yang membuat Yesus juga dikenal sebagai anak tukang kayu ini menginspirasi seluruh kehidupan kita untuk menjadikan kerja sebagai salah satu bagian dari kehidupan kita. Yesus sendiri mengatakan, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Itu sebabnya gereja mengenang Santo Yusuf sebagai pekerja. Dan secara sosial politik juga, hari ini dikenal May Day, Hari Buruh Internasional. Banyak orang mengenang tentang kesejahteraan, martabat dari para pekerja. Yang kedua, pada hari ini juga kita mengawali bulan Mei. Bulan Mei itu biasa dikenal sebagai bulan Bunda Maria. Pasti hari ini di mana-mana orang mengadakan misa pembukaan bulan Maria. Dan tidak hanya berhenti di situ, pasti akan ada devosi kepada Bunda Maria, ada rosario di mana-mana, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa Maria adalah sosok yang selalu dekat dengan kita semua untuk dekat dengan Kristus. Ad Jesum per Mariam. Yang ketiga, kita juga hari ini memulai bulan Mei sebagai hari Jumat pertama, sebuah devosi yang juga sangat dekat dengan kita. Dan tentu saja setiap Jumat pertama yang kita kenang bukan soal jumpernya, tapi yang kita kenang adalah sosok Yesus yang membaktikan dirinya secara total dengan menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Ketika lambungnya ditikam, keluar darah dan air yang menjadi simbol sakramen-sakramen yang menyelamatkan kita di dalam gereja. Dan yang terakhir adalah sosok Santa Faustina yang juga menginspirasi kehidupan kita. Pada tanggal 1 Mei itu dikenang di mana Santa Faustina itu mengikrarkan kaul kekalnya sebagai seorang biarawati di hadapan Monsignor Stanislaw, uskup pembantu di Krakow. Ini adalah 4 momen yang sangat indah, yang bagi saya turut membantu kita untuk bersahabat dengan keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Nah, apakah Santa Faustina itu memiliki devosi kepada keluarga kudus? Jawabannya adalah iya. Santa Faustina itu punya devosi yang besar kepada keluarga kudus. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina nomor
846, di sana Santa Faustina bersaksi begini. Dalam sebuah misa pada tengah malam tahun 1936, Santa Faustina dalam penglihatannya melihat keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, yang begitu dekat dengan dia. Dan dari situ, sepanjang hidupnya, dia merasa begitu akrab, begitu bersahabat dengan keluarga kudus dari Nazaret. Dan yang kedua adalah dalam buku harian Santa Faustina nomor 1203, di mana di sana Santo Yusuf menampakkan diri kepadanya dan mengingatkan Santa Faustina untuk rajin berdoa dengan doa harian yang sederhana, yaitu setiap hari mendoakan Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan kepada Bapa, dan juga Memorare. Dengan doa-doa yang sederhana ini, kalau diucapkan dengan tekun, maka Santo Yusuf berjanji kepada Faustina bahwa Santo Yusuf akan memberikan pertolongan, memberikan bantuan yang luar biasa kepadanya. Nah, ini adalah kesaksian rohani dari Santa Faustina. Bagaimana dengan kita? Pada hari ini, kita semua belajar dari Yesus yang dalam Injil mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sendiri tidak akan meninggalkan kita. Dia pergi menyiapkan tempat, Dia akan pergi untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita juga ada bersama dengan Dia. Perkataan Yesus ini membuat kita semua bersahabat dengan keluarga kudus. Di mana ada Santo Yusuf, di mana ada Bunda Maria, kita bersama-sama dengan Yesus Putra. Maka kita boleh bertanya dalam diri kita, apakah kita dalam hari-hari kehidupan kita berusaha untuk dekat dengan keluarga kudus? Apakah kita bisa juga belajar dari Santa Faustina yang dalam doa-doa harian yang sederhana, Bapa kami, Salam Maria, dan kemudian semakin mendekatkan kita dengan Tuhan dalam jalan kekudusan? Kalau saja kita terbuka pada kerahiman Tuhan, kita akan menyerupai Faustina sebagai salah satu model kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, dan Santa Faustina juga Santo Yusuf Pekerja mendoakan kita semua.